Bicara soal domba dan gembala, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak semua ngerasa, aduh temanya kok ini lagi, domba lagi, domba lagi, gembala lagi, gembala lagi. Kayaknya tema gembala dan domba ini sering banget diomongin di gereja, setuju ya? Setahun ini ada berapa kali tema gembala dan domba? Kemarin juga pernah ya, beberapa bulan sebelumnya kayaknya tema gembala itu juga dibicarakan di gereja. Kita tentunya sering banget pakai tema-tema gembala dan domba untuk menggambarkan hubungan atau relasi kita dengan Tuhan. Bicara soal gembala dan domba, pasti kita sering dengar dari kita di sekolah minggu, bener ya adik-adik ya? Di sekolah minggu pernah nggak dengar kisah tentang gembala dan domba? Di TK pernah dengar kalau pelajaran agama? Pernah ya tuh. Ada saksinya ya, berarti setuju ya? Oma-oma nih yang udah di usia 50 ke atas, pernah nggak dengar setahun terakhir dah ngomongin hubungan tentang Tuhan dan juga kita manusia, itu digambarkan pakai domba dan gembala. Pernah ya setahun ini ya, setidaknya sampai ini bulan Juli lah, pernah ya? Pernah, apalagi di umur udah 50, 60 pasti udah berkali-kali dengernya. Nah dengan tema bela rasa sang gembala, udah denger berkali-kali, harusnya sih udah nebak ya, arah khotbahnya mau kemana, bener ya? Bener ya? Udah bisa nebak belum Bapak Ibu semua? Oh belum. Tadinya kalau udah bisa nebak saya mau turun nih. Udah bisa nebak, selesai dah udah. Nah dari tema kita sebenarnya ya harusnya udah bisa nebak sih. Kita tadi ya di pembukaan udah dibilang kita harus meneladani Tuhan Yesus yang menjadi gembala, gembala yang agung dan berbela rasa dengan sesama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kan ya. Itu inti temanya tuh. Intinya tuh di situ. Ya karena udah selesai aja, kita aminkan aja ya. Udah selesai nih. Kan udah tahu deh intinya apa. Tapi untuk nyampe ke inti itu pasti ada prosesnya. Nah prosesnya ini biasanya nih yang saya lihat kalau dari atas nih ada yang wah gitu. Nah mari ya kita masuk ke dalam prosesnya nih, tema ini ya, bela rasa sang gembala. Kita mau coba memaknai lagi tentang makna atau gambaran gembala dan domba. Oleh karena itu saya ajak Bapak Ibu semua untuk memikirkan kembali di tengah banyaknya atau ada banyak hewan ternak nih, ada banyak hewan ternak. Ya kok domba yang dipakai sebagai gambaran relasi antara gembala dan domba ya, berarti dombanya dipakai sebagai gambaran kita manusia yang terhubung dengan Tuhan. Kenapa domba? Kenapa nggak ayam gitu? Gembala dan ayam. Ada nggak sih gembala ayam? Kenapa nggak kambing? Kenapa nggak? Karena di sini mayoritas Chinese. Kenapa nggak babi begitu ya? Gembala babi gitu. Kenapa? Kenapa harus domba? Kita harus coba pertanyakan kembali. Kenapa hewan yang dipakai itu domba? Apa karena domba adalah hewan ternak yang paling banyak waktu itu, waktu zaman Tuhan Yesus di Israel? Mungkin iya. Tapi apakah juga karena domba itu kalau beberapa kali dengar khotbah sering ada ya ilustrasi, ada orang yang manggil dombanya, ada orang asing nih, tamu yang manggil dombanya nggak ngedatengin. Tapi pas gembalanya manggil, si dombanya datang. Kan itu gak mau gambarin relasinya si domba ini penurut apakah itu? Iya betul. Tidak salah, tetapi kita mau memaknai lagi secara baru, secara lebih segar. Nah, kalau mau memaknai secara segar, kita harus kembali kepada Alkitab. Mari kita lihat di ayat yang ke-34. Kita perhatikan secara seksama, secara pelan-pelan. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti apa? Domba yang
tidak mempunyai gembala. Terganggu nggak ketika baca ayat ini? Ketika baca ini, kenapa ya? Seperti domba tidak mempunyai gembala. Berarti si domba ini sangat bergantung atau dependen kepada si gembalanya. Betul ya? Sangat bergantung nih sama. Ini bukan sama, tapi beda dengan kalau biasanya nih cowok-cowok nih ya. Cowok-cowok kalau lagi mau gombalin cewek, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Nah ini biasanya gombal nih. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu sayang. Siangnya ngomong gitu, malamnya jalan sama cewek lain. Kan ini berarti nggak bergantung, nggak dependen. Nah ini beda nih dengan yang kayak gitu. Dependen itu artinya apa? Kenapa domba ini digambarkan sangat sangat bergantung, karena domba ini adalah hewan yang rapuh. Dari sekian banyak ternak, dari sekian banyak hewan-hewan yang mungkin juga pada waktu itu digembalakan atau diternakan di bangsa Israel begitu ya, di dalam konteks Israel, domba dipilih relasinya dengan gembala, menggambarkan relasi kita dengan Tuhan, karena domba itu adalah hewan yang lemah dan rapuh. Kerapuhannya itu bisa terlihat dengan ada dua di sini Bapak Ibu. Domba itu tidak memiliki sistem untuk melindungi dirinya sendiri ketika mereka ada dalam bahaya. Kita lihat ayam. Kalau ayam, telurnya mau diambil, indukan ayam, biasanya dia apa? Mematuk atau dia ngepak-ngepakan sayapnya untuk menakuti hewan-hewan lain. Kambing itu dia kakinya juga lincah, punya tanduk, beda dengan tanduk domba. Kalau tanduk kambing itu dia nyebutnya ya? Menusuk gitu ya. Kalau tanduk domba itu dia ke dalam. Jadi kalau nyeruduk mungkin lebih mematikan si kambing daripada domba. Kalau babi, tadi kan kita juga bahas babi ya. Kalau babi ini ternyata saya baca-baca hewan yang pintar. Dia tuh bisa pura-pura mati. Kalau ada hewan buas atau apa, dia bisa pura-pura mati. Nah kambing atau kalau domba, ini dia nggak punya sistem pertahanan diri. Oleh karenanya dia lemah. Oleh karenanya dia butuh perlindungan kalau ada hewan buas atau bahaya. Dia butuh perlindungan dari luar, dari eksternal, yaitu sang gembala. Oleh karena itu di Mazmur ke-23 tadi yang kita daraskan bersama-sama disebutkan, gadamulah dan tongkatmulah itulah yang meneguhkan aku. Karena domba ini lemah, tidak punya sistem pertahanan, dia juga cenderung tidak peka dengan mara bahaya. Nah, saya baca di artikel yang meneliti tentang peternakan ya, IPB pasti, itu domba itu paling banyak dia dipagut ular atau apa, karena dia nggak punya kepekaan juga kalau dia ada dalam bahaya. Karena kalau misalnya kita bahas soal kambing dan domba, kalau kambing, kalau dia itu makan bukan rumput sebetulnya, dia makan pohon yang menjalar. Jadi dia begini, awas, matanya awas terhadap bahaya. Kalau ada yang datang dia melihat. Nah kalau domba itu dia makan rumput, dia menunduk. Jadi dia nggak awas tuh dengan sekitarnya, dia nggak memperhatikan sekitarnya kalau dia makan. Makanya kalau di padang rumput atau sedang berjalan ada rumput kecil terus domba makan, seringkali domba ini jadinya tersesat. Oleh karena itu ada istilah domba tersesat. Nah biasanya karena itu, karena dia tidak punya sense atau kepekaan terhadap yang, kalau misalnya di depan udah jalan dia nggak ada kepekaan itu, makanya harus dituntun sama si gembala. Oleh karena itulah di Mazmur ke-23 juga direfleksikan bahwa gembalalah yang memimpin domba-domba yang lemah ini ke padang rumput yang hijau.
dia juga domba-domba ini dituntun ke air yang tenang. Karena domba ini tidak mandiri. Gak mandiri, dia tidak, kalau kambing dilepas begitu dia masih bisa bertahan hidup sendiri. Kalau domba, dia perlu dituntun, dia perlu dipimpin supaya dia bisa bertahan hidup. Nah, dengan menggunakan kacamata atau dengan menggunakan refleksi bahwa domba adalah hewan yang rapuh, hewan yang lemah, kita mau memaknai bacaan kita dari Markus 6 secara lebih baru, secara lebih segar begitu. Nah, bacaan Injil kita dibuka dengan kisah yang sangat, ini kan bacaan yang sering kita dengar. Yesus memberi, sebenarnya ini pembuka dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Cerita minggu lalu, 2 minggu lalu, itu dikisahkan bahwa Yesus mengutus para muridnya setelah pulang, begitu, mereka dalam keadaan letih, Tuhan Yesus bilang, yuk kita healing dulu. Nah, kalau bahasa sekarangnya healing. Kalau di sini disebutnya menepi. Kita menepi dulu. Kita menepi karena mereka sudah kelelahan mengajar, memberitakan firman Tuhan ke kota-kota, ke desa-desa, atau ke kampung-kampung. Mereka berkumpul lagi, mereka kelelahan, Tuhan Yesus nyuruh healing. Nah, ketika mereka healing, mereka dilihat oleh orang-orang atau kampung atau masyarakat di sekitar. Orang-orang itu melihat, oh ada Tuhan Yesus, sang penyembuh, sang pengajar yang agung, sang pengajar yang hebat, yang berbeda dengan orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Saya mau mengejar dan mengikuti dia. Dia, orang-orang atau masyarakat ini membutuhkan Tuhan Yesus. Nah, orang-orang banyak ini yang mungkin sakit, sedang kecewa, datang kepada Tuhan Yesus dan juga para muridnya. Mereka mengikuti, dan tidak hanya 1 orang 2 orang, tetapi banyak. Di tengah kelelahan, di tengah rasa capek yang mungkin dirasakan oleh para murid. Tapi apakah Tuhan Yesus mangkir atau Tuhan Yesus bilang, sorry bro, healing dulu bro, capek nih bos. Tuhan Yesus apakah ngomong itu? Tuhan Yesus tetap melayani, tetap menerima orang-orang yang Tuhan Yesus lihat sebagai domba-domba yang lemah itu datang kepadanya. Dan ketika Yesus melihat orang itu, Yesus tergerak oleh belas kasihan karena Yesus melihat orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak berpengharapan, orang-orang yang lemah ini seperti domba-domba tadi. Domba-domba yang tidak mempunyai pertahanan diri, domba-domba yang lemah, domba-domba yang rapuh, dan domba-domba ini domba-domba yang tanpa gembala. Ia tercerai-berai, ia memerlukan seorang pemimpin, memerlukan seorang penolong. Dan Yesus tergerak hatinya dengan belas kasihan. Tentu kita perlu juga membahas tentang apa itu sebetulnya belas kasihan. Belas kasihan apakah sama dengan kasihan? Sama atau tidak Bapak Ibu Saudara? Nah, yang jawab tidak tadi, apa bedanya kira-kira? Ibu, siapa namanya Bu? Ibu siapa Bu? Ibu Titi, apa Bu bedanya? Kira-kira aja. Berempati. Setuju dengan ibunya. Wah, tepuk tangan dulu dong buat ibunya. Ibunya tepat sekali dan sependapat dengan teolog yang namanya Douglas J. Hall. Douglas J. Hall itu bilang, antara belas kasihan dan kasihan itu terletak pada jarak. Kalau misalnya orang yang berbelas kasihan, dia itu mempunyai empati tadi. Dia merasakan, dia mau ikut merasakan apa yang lagi diderita oleh orang yang sedang menderita itu tadi.
jaraknya dekat. Tetapi kalau kasihan, dia jaraknya jauh. Dia tidak mau merasakannya, cuman ngelihat, kalau contohnya begini ya, kita melihat orang yang mungkin ada pengemis atau bapak-bapak di di sosial media, bapak-bapak yang sudah tua begitu, sudah renta, sedang berjualan, terus kita, aduh kasihan. Atau mungkin juga sekarang lagi beberapa konten kreator begitu, beberapa orang yang sedang sibuk kontennya itu memberi sesuatu hadiah atau memberi uang kepada seseorang yang dirasa menurut dia orang yang kekurangan. Kira-kira konten-konten begini bisa disebut kasihan atau belas kasihan? Konten-konten seperti ini kan melihat orang lain itu sebagai objek, ada jaraknya. Objek. Dia tidak membuat orang yang miskin menurut dia, kekurangan atau perlu apapun ini, dia menolong itu karena dia merasa kasihan. Dan dia mendapatkan sesuatu dari kasihan itu. Dari jarak itu dia mendapatkan sesuatu. Sebetulnya dia mungkin tidak terlalu peduli dengan, nanti setelah orang ini dikasih, yang mungkin dia bersyukur, dia tertolong, tapi setelah beres, apakah masalah orang ini akan tuntas? Belum tentu. Masalah misalnya dia masalah kemiskinan, orang ini apakah sudah ketika diberikan sejumlah uang, sejumlah makanan sembako, apakah orang ini akan merdeka atau bebas dari kemiskinannya? Belum tentu. Mungkin pada saat tertentu iya. Tapi dalam keberlanjutannya, dia tidak merasakan merdeka dari penderitaan atau kemiskinan atau hal-hal yang dia alami itu. Dia tidak bebas dari itu. Rasa belas kasihan karena kita belas kasihan itu merasakan penderitaan orang lain, merasakan bahwa orang lain itu menderita, rasa itulah yang menggerakkan kita mau memerdekakan orang-orang ini dari penderitaan mereka. Pertanyaannya, apakah itu mudah atau sulit? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, sehingga belas kasihan itu tadi ya, kita merasakan ada empati, penderitaan orang lain, dan kita mau berusaha untuk memberdayakan orang ini supaya mereka bisa terlepas dari penderitaannya ini. Jadi inilah yang disebut dengan belas kasihan. Lalu hubungannya apa dengan tema kita? Kata belas kasihan di ayat yang ke-34 ini disebut atau diterjemahkan itu dalam bahasa aslinya splagzinomai, yang diartikan juga dengan compassion. Yang kalau diartikan lagi, padanannya sama dengan berbela rasa. Nah, bela rasa ini adalah sebuah sikap yang memberikan pertolongan karena empati itu tadi. Karena kita merasakan, karena kita mengetahui orang ini menderita, kita mau bersama-sama dengan dia, merasakan penderitaan itu dan berusaha untuk membuat orang ini bisa lebih berdaya, bisa keluar dari cengkraman penderitaan itu. Bukan malah membiarkan orang ini, atau setelah diberi gitu ya, karena rasa kasihan tadi diberi, terus ditelantarkan. Nah, hal inilah yang dikecam atau hal inilah yang dikritisi dalam Yeremia 23. Ketika orang-orang yang menggembalakan ini membiarkan orang-orang yang tadi lemah, orang-orang miskin, itu dibiarkan tanpa kita mendampingi, tanpa kita membantu mereka keluar dari cengkraman kemiskinan, cengkraman kependeritaan mereka, maka domba-domba ini seperti domba-domba yang tercerai-berai. Domba-domba yang tanpa gembala kalau dalam
bacaan Markus kita. Nah, yang kita refleksikan sekarang, mungkin kita saat ini sama seperti domba-domba lainnya. Juga masih rapuh. Juga mungkin masih lemah. Masih memiliki keterbatasan. Bagaimana kita bisa berbela rasa atau meneladani sikap Kristus ini yang mau ikut merasakan penderitaan orang yang mungkin datang kepada kita, orang-orang yang miskin, orang-orang yang lelah, orang-orang yang merasakan ketidakadilan. Padahal kita sendiri mungkin juga merasakan itu, kita sendiri juga lemah. Bagaimana kita berbela rasa dengan keterbatasan kita, dengan bagaimana kita mengikuti atau meneladani Kristus yang berbela rasa dengan kelemahan kita. Bapak Ibu, saya mau mengajak, saya akan bernyanyi, tapi jangan dengar suaranya ya, suara saya nggak terlalu bagus begitu. Saya ambil gitar dulu. Lagu ini mau merefleksikan bagaimana kita berbela rasa walaupun kita ini orang-orang yang mungkin rapuh, lemah. Setidaknya kita bisa membasuh walaupun kita kering. Telat ku sadar, hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebar. Sedikit air yang ku punya, milikmu juga bersamamu. Walau tak suci, bisakah terus mengobati? Walau membiru, cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Bapak Ibu Saudara, hidup itu bukan sekedar mengambil yang kita tebar, bukan transaksional. Mungkin cuma sedikit air yang kita punya, tetapi sedikit air ini juga milik bersama. Biarlah kita saling membasuh dengan sikap bela rasa yang kita punya. Teladani Kristus dengan, mungkin airnya tidak banyak yang kita punya, mungkin sedikit, mungkin hanya satu mangkuk, tapi gunakanlah satu mangkuk ini untuk saling membasuh. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.